Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di masih Nabi Isa ya, yaitu di dakwahnya ya. Dakwatuhu. Atahu Allahu al-kitaba wa ja'alahu rasulan qama fi qaumihi ba'da Yahya alaihi salam yad'uuhum ila Allah ta'ala ila Allah ta'ala wa tarki ma yaf'alunahu min rada'ila fakafaru bida'watihi wa talabu minhu mu'jizatan tadullu ala sidqi da'watihi fa ayyadahu Allah bi ibra'il akmahi alladhi yuladu a'ma wal abrasi wa ihya'il mauta bi idnillah fasaddu anhu. Ya, jadi Allah memberinya kitab Injil ya dan menjadikannya seorang rasul. Qama fi qaumihi, ia bangkit di tengah kaumnya setelah Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mengajak yad'uhum ilallah, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala dan untuk meninggalkan perbuatan tercela ya, meninggalkan perbuatan tercela ya, min rada'ili, yaitu perbuatan tercela mereka. Namun apa? Fakafaru bidakwatihi, dan mereka mengingkari dakwah Nabi Isa. Wa talabu minhu mu'jizatan, kemudian mereka meminta mukjizat kepada Nabi Isa untuk membuktikan apa? Kebenaran dakwahnya. Maka fa ayyadahu Allahu bi ibra'il akmah, Allah menguatkannya dengan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, alladzi yuladu a'ma, jadi dari lahir sudah enggak bisa melihat jadi bisa melihat ya. Wal abras, yang punya penyakit kulit ya, wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Fasaddu anhu, namun mereka tetap berpaling dari Nabi Isa. Fanada Isa binas ya, kemudian ya Fanada Isa binusratihi wal wuqufi bijanibihi faja'at jama'atun minal hawariyina dafa'u an da'watihi wa qad kana Isa jadan fi nashri da'watihi fa khashiyal yahudu banu Israil min intisyariha li'annaha tata'aradu ma'a ahwaihim ya, ma'a ahwaihim ta'murul yahud ya. Jadi fanada Isa, kemudian Nabi Isa ya menyerukan binusratihi, pertolongan ya, wal wukufi, dan juga dukungan ya. Faja'at jama'atun minal hawariyin, lalu datanglah sekelompok al-hawariyun ya, para pengikut setia yang membela dakwah ya, yang membela dakwah beliau. Faqad kana Isa jadan fi nashri da'watihi, dan Nabi Isa sangat gigih dalam menyebarkan dakwahnya. Fakhashiya al-yahud, kemudian kaum Yahudi Bani Israel takut, khawatir
min tisyariha, yaitu takut akan, khawatir akan penyebarannya karena bertentangan apa? Ya, dengan hawa nafsu mereka. Nah, kemudian konspirasi ya, ta'amurul Yahud. Konspirasi orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi juga memusuhi Nabi Isa ya, Nabi Isa. Laqad haraba Isa ahwa al-Yahudi wa sahhaha inhirafahum ya. Jadi sungguh Nabi Isa telah menentang hawa nafsu kaum Yahudi ya, kaum Yahudi, dan hendak meluruskan apa? penyimpangan mereka. Fadhahabu ilal hakimi wa kana min qibalir rumi wa ajma'u ala qatli Isa alaihi salam wa akhadhu yabhasuna an Isa falam yajiduhu hatta dallahum. Jadi maka orang Yahudi itu pergi ke penguasa yang saat itu berasal dari Romawi dan bersepakat untuk membunuh Nabi Isa. Maka mereka pun mulai mencari Nabi Isa tetapi tidak menemukannya sampai seorang menunjukkan mereka alaihi Yahuda ya. Jadi yang nama selanjutnya Yahuda al-Askharyutiyu ya. Jadi Yudas Iskariot ya, Iskariot itu ya. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Fadakhalu ala Isa wa huwa yashrahu litalamidihi. Mereka pun masuk menemui Nabi Isa saat itu sedang mengajar murid-muridnya. Fafirru, kemudian fafarra at-talamidhu haribina lamma ra'au al-yahuda wa rafa'allahu Isa alaihi salam ila samai wa alqallahu fi qulubil yahudi anna yahuda al-askharyutiyya huwa Isa li'annahu kana yushbihu wa waqafa wa lam yafirru minhum fa akhadhuhu wa qataluhu wa salabuhu ya. Jadi salah nangkap orang ya. Jadi akhirnya tadi kan mereka masuk menemui Nabi Isa sedang mengajar murid-muridnya. Para murid langsung lari, fafarra at-talamid haribin ya, murid lari tunggang langgang ya. Ketika melihat kaum Yahudi, lalu Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan Allah menanamkan ya di hati kulub ya, fi qulubil Yahudi, di hati orang Yahudi bahwasanya Yahuda atau Yudas Iskariot itu adalah Isa, li'annahu kana yushbihu, karena mirip ya, dia mirip dengannya dan dia berdiri diam dan enggak lari gitu ya, dan enggak lari. Jadi wah, ini berarti Nabi Isa. Akhirnya fa'akhadhuhu, maka mereka pun menangkapnya, membunuhnya, kemudian mensalibnya, wasalabuhu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu ya fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina ya. Jadi bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah Ta'ala berfirman, wa qaulihim, sungguhnya kami telah ya dan karena ucapan mereka, wa qaulihim inna qatalna, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu, tapi apa?
padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan juga tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ya, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fih, ya, benar-benar, ya, sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu fih, berselisih paham, ya, tentang pembunuhan Nabi Isa, la fi syakkin, benar-benar dalam keraguan-raguan, minhu, tentang yang dibunuh itu siapa sebenarnya. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Illa tiba'adh-dhanni, kecuali yang mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin, ya. Jadi wa ma qataluhu yakina, wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allah, tetapi yang sebenarnya, ya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Barafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah telah, ya, barafa'ahu Allah, dan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, masih hidup, betul. Jadi bahkan orang Yahudi itu nggak yakin siapa yang dibunuh. Sampai saat ini, nanti di akhir zaman akan turun kembali. Enggak, itu udah gulu, ya, udah yang gulu beda. Kan kiri ke kanan, ya. Ya, jadi kalau yang Hawarin yang bertauhid, ya. Tapi kalau orang-orang yang sekarang gitu, ya, yang yaitu yang dia tertipu juga gitu kan, tertipu juga. Padahal orang Yahudi juga dia nggak yakin gitu, ya. Orang-orang itu juga, yaitu ya itu ya bisa jadi, ya, jadi termasuk. Tapi dalam konteks ini orang Romawi, ya. Jadi gini, pertama, Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel juga kan, Bani Israel. Dan saat itu adalah orang-orang Yahudi gitu, ya. Jadi memang beda, ya, beda. Jadi kaumnya itu Bani Yahudi. Adapun Romawi, ya, mungkin nanti terpengaruh setelahnya. Nah, kemudian, ya, masiruhu jumhurul muslimina ala annahu rufi'a hayyan bi jasadihi wa ruhihi yurzaqu indallahi wa sayanzilu akhiraz zaman. Rawal Bukhari, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzilanna banu maryama hakaman adilan fala yaksiranna as-saliba wala yaqtulanna al-khinzira wala yad'anna al-jizyah wa yuhliku ad-dajjala. Wa qila anna umra Isa alaihi salam yawma rufi'a 34 sanatan. Wa qila 33 wa qila 40 wa qad waradat ahaditsu annahu yahkumu bi syariati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddata 40 aman yasuduhal adlu wal ghina wa yaqtulud dajjal wa yu'minu bihi ahlul kitab. Jadi nasibnya, kelanjutannya, maka mayoritas muslimin, orang-orang muslim meyakini bahwa Nabi Isa diangkat hayyan, dalam keadaan hidup, bijasadihi, dengan jasad dan ruhnya, dan diberi rezeki dari sisi Allah, dan dia akan turun, ya, ke
turun kembali di akhir zaman. Rawal Bukhari, dari Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh putra Maryam akan turun sebagai hakaman adilan, hakim yang adil. Kemudian dia akan menghancurkan as-saliba, ya, akan menghancurkan salib, membunuh khinzir, babi, menghapuskan jizyah, dan membinasakan Dajjal. Dan dikatakan bahwa usia Isa saat diangkat adalah 34 tahun, dan ada yang mengatakan 33. Ya, wakila arbaun, ada juga yang bilang umurnya 40. Ya, ada yang bilang juga umurnya 40 tahun. Wa qad waradat ahaditsu annahu yahkumu bi syariati Sayyidina Muhammad. Ya, jadi hadis-hadis juga menyebutkan bahwa Nabi Isa akan berhukum dengan hukumnya syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan syariat Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Jadi Nabi Isa turun itu masih di bumi, ya di dunia ini 40 tahun, yang dipenuhi dengan keadilan, wal ghina, tadi ya, penuh keadilan, ghina, kemakmuran, wa yaqtulud dajjal, dan juga dia akan membunuh dajjal, dan ahli kitab akan beriman kepadanya. Wa Isa alaihissalam, dan Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Wakila innahu, dan dikatakan juga dia dimakamkan fil jaziratin nabawiyah, dimakamkan fi hijrah, ya, nabawiyah, itu dimakamkan di kamar Nabi yang mulia bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW, ya, ma'a Rasulillah wa sahibai, dan dua sahabatnya. Nah, ini salah satu pendapat, ya. Dan diantara perkataannya, min aqwalihi la yastaqimu hubbud dunya wa hubbul akhirah fi qalbi mu'minin kama la yastaqimul ma'u wan naru fi ina'in hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wan nadharu yazra'u fil qalbi syahwah. Jadi di antara perkataannya, cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan bisa bersatu di dalam hati seorang mukmin, sebagaimana air dan api tidak bisa bersatu dalam satu wadah fi ina. Dan cinta dunia, ya, adalah pangkal segala kesalahan dan pandangan kepada yang haram, yang menanamkan syahwat di dalam hati. Ya, selesai, ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu huwa Sayyidina Muhammad ibnu, ya, Abdillah, ya, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihima salam. Jadi nasabnya sebenarnya juga ikhtilaf, ya, sampai mana yang sahih, ya. Pertama, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana ibn Khuzaimah
bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan nasabnya apa? Yattasilu bersambung hingga Nabi Ismail ibn Ibrahim. Ummuhu ibunya Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Jadi ketemu ya di Abdul Manaf. Kelahirannya Rasulullah SAW dilahirkan di mana? Di Mekah, di lembah Bani Hashim pada hari apa? Senin, fi yaumal itsnain, 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 ya, 571 Masehi pada tahun gajah ya, pada tahun gajah ya, Amul Fil. Wa qabilatu Syifa ya, wal qabilatu Syifa Ummu Abdurrahman ibn Auf ya, jadi beliau dibantu ya, wal qabilatu Syifa Ummu Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu wa qad mata abuhu qabla maulidihi wa sammahu jadduhu Abdul Muthalib Muhammadan. Jadi yang ngasih nama itu kakeknya ya. Jadi yang membantu kelahirannya itu adalah Asy-Syifa. Wal qabilah itu adalah bidan gitu ya. Yang membantunya namanya Asy-Syifa. Ibu dari Asy-Syifa ini siapa? Asy-Syafa ya, namanya Asy-Syafa. Qabilah itu bidan. Yang membantu persalinannya itu Asy-Syafa. Asy-Syafa itu adalah ibunya Abdurrahman bin Auf. Ayahnya Nabi Muhammad SAW telah wafat sebelum kelahirannya. Ya, sebelum kelahirannya, wasammahu jadduhu, dan kakeknya Abdul Muthalib memberi namanya Muhammadan. Wa awwaluman, dan juga orang yang pertama, arda'ahu ummuhu thumma Suwaibah jariyatu Abi Lahabin summa Halimatu Sa'diyah. Jadi yang pertama menyusuinya ibunya supaya kenal ya mana ibunya, kemudian Suwaibah, ini budaknya Abu Lahab, kemudian Halimah As-Sa'diyah, baru yang terkenal ya, Halimah As-Sa'diyah. Ya, kemudian masa pertumbuhannya, ya hidupnya atau masa pertumbuhannya, lama balagha, ketika beliau mencapai situs sanawat, usia 6 tahun, ibunya wafat. Ya, ibunya wafat. Tuwfiyat ummuhu wa takaffala jadduhu Abdul Muthalib bi riayatihi. Wa ba'da amaini tuwfiya Abdul Muthalib fatakaffala Abu Talibin ammuhu bi riayatihi. Washtaghala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ra'il ghanami thumma istaghala bit tijarati. Wa qaumuhu arsalahu Allahu ila an-nas kafatan wa awwalu da'watihi fi Makkah wa qad kanu ya'buduna al-asnam min dunillah. Jadi tadi usia 6 tahun ibunya wafat, kakeknya Abdul Muthalib mengambil tanggung jawab untuk merawatnya. Kemudian 2 tahun kemudian ya Abdul Muthalib wafat, maka Abu Thalib ya yang merawatnya, fatakaffala Abu Thalib ya. Kemudian Rasulullah SAW bekerja, washtaghala Rasulu, itu mengembalakan apa? Kambing. Tsumma ishtaghala bitijar, kemudian bekerja sebagai pedagang. Kaumnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Awal dakwahnya di Mekah, di mana saat itu penduduknya ya'budunal asnam, menyembah berhala selain Allah ya. Dakwatuhu dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ahlahu wa ashiratahu sirran 3 sanawat
Ba'daha da'a ahla Makkah ila ibadillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Wa qad makatha Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah ta'ala fi Makkah thalatha asyrata sanatan. Ba'daha hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati liyansyural islama fi buq'atin jadidatin walibina'id daulatil islamiyah, ya, wa arkanuha. Jadi dakwahnya Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarga dan kerabatnya sirran, secara rahasia selama 3 tahun. Setelah itu beliau mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah, ya, semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah Ta'ala di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk menyebarkan Islam di wilayah baru dan untuk membangun negara Islam, warkaniha, dan pilar-pilarnya. Jadi daulah Islamiyah di antara rukunnya adalah harus ada asy'abu. Sya'bu ini rakyat, minal muhajirin wal ansar. Itu rukun pertama, ya, ada rakyat, terdiri dari kaum muhajirin dan ansar. Al-ard, ada wilayah, wahya Yathrib, saat itu adalah Yathrib, allati summiyat bil Madinatil Munawwarah haitsu nawwaraha nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis as-sultah waqad tamathalat fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ghazawat, ya, ghazawatuhu. Jadi ada wilayah Yathrib yang kemudian namanya ganti jadi Madinah Munawwarah karena diterangi oleh cahaya Nabi SAW. Kemudian sultah, kekuasaan yang terwujud di tangan Nabi dengan cara apa? Ghazwatuhu, peperangannya. Kanat kulluha, semuanya itu, ya, difa'an anil islami wa nashran lid-dini hanif. Wa qad faradallahu subhanahu wa ta'ala al-jihada fil ami tsani lil hijrah. Jadi semua itu dalam rangka membela Islam, ya, bikin negara Islam untuk menyebarkan agama Allah yang hanif, yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad pada tahun kedua Hijriyah. Ya, baru tahun kedua Hijriyah. Yang pertama Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Kubra. Yaitu bainal Quraisy, antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Ini 2 Hijriah. Ghazwatu Uhud, perang Uhud antara kaum Quraisy dan kaum muslimin, 3 Hijriah. Ghazwatul Ahzab, Khandaq, ya, perang Khandaq antara Ahzabil Arab, sekutu-sekutu Arab, dan kaum muslimin. Ini 5 Hijriah. 2, 3, 5. Setahun, ya. Kemudian perjanjian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah baina Quraisyin wal muslimin, 6 Hijriah. Ghazwatu Mu'tah, 8 Hijriah, ma'ar Rum, melawan Romawi. Fathu Makkah, 8 Hijriah, ya, 8 Hijriah juga. Hunain, 8 Hijriah. Tabuk, ya, juga 9 Hijriah, yang merupakan perang apa? Terakhir. Jadi urutannya Badar, Uhud, Ahzab, ya. Ahzab itu Khandaq, perjanjian Hudaybiyah. Sebelum Fathu Makkah ada lawan Romawi dulu, Mu'tah, baru Hunain, baru Tabuk, dan itu perang yang terakhir, ya, bersama Nabi. Jadi saat itu kalau di surat Ar-Rum, ya, gulibatir Rum terkalah sama Persia. Kaum muslimin sedih, ya. Kenapa? Karena orang Quraisy itu dekatnya sama Persia. Ini kayak gini kan, kayak sekarang. Tapi sekarang agak beda sih, ya. Amerika Israel, ya kan, lawan Iran Persia kan. Maksudnya dulu itu kadang mendukung juga bisa berubah sikap politik Nabi itu
bisa berbeda. Saat masih Persia mengalahkan Romawi, kaum muslimin sedih, bukan sedih ya, maksudnya tidak suka lah ya, karena lebih membela Romawi saat itu. Alasannya apa? Sama-sama ahlul kitab. Ya, sama-sama ahlul kitab. Adapun Persia, sekutu-sekutunya atau yang ngedukungnya itu orang-orang kafir Quraisy. Mereka pro Persia. Ya, karena sama-sama berbuat syirik ya, menyembah api kan, Majusi. Tapi di tahun ke-8 sikap politiknya beda, malah melawan Romawi. Ya, karena ini udah jadi ancaman ya. Romawi udah jadi ancaman negeri Islam. Jadi intinya bisa aja berubah ya. Tapi ini memang wahyu. Makanya di surat Ar-Rum ketika kalah fi bid'i sinin ya, maka dalam beberapa waktu, bid'un itu sekitar 7 sampai 10 ya. Maka saya gelibun, Romawi akan menang lagi ya lawan Persia gitu ya. Jadi dibuktikan ya, bahkan sampai Abu Bakar itu taruhan ya. Abu Bakar itu sampai taruhan, karena taruhan itu belum dilarang. Khomer, maisir itu judi ya. Judi itu belum dilarang. 5 tahun pertama belum terjadi, kalah. 5 tahun kedua baru 2 tahun alias baru 7 tahun Romawi menang. Akhirnya saat itu Umar minta untuk diambil ya taruhannya ke Mekah ya. Saat itu di Madinah ya posisi. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian Ghazwatu ma'al Yahud ya. Habis itu perang ya melawan Yahudi. Ini ramai juga ya saat di Madinah. Jadi perang melawan kaum Yahudi, yaitu melawan Bani Qainuqa 2 Hijriah. Ini yang pertama ya. Kemudian melawan Bani Nadir. Ada suratnya, surat An-Nadir apa? Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu kata Ibnu Abbas suratun Nadir. Yaitu Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajul ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ya, jadi itu Bani Nadir 4 Hijriah. Kemudian yang paling parah Bani Quraidah, dihabisin. Ya, karena dia membelot saat perang yang sangat genting di perang Khandaq. Dia malah berkhianat. Wah, bisa habis kan? Diserang dari atas, diserang dari bawah. Bani Quraidah ya dibunuh ya. Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir ya. Seperti itu. Melawan, dan pada pergi kan ke Khaybar tanggal 7 Hijriah juga melawan Khaybar. Mereka lari ke Khaybar ya. Faidah. Ya, jumlah peperangan Nabi itu ada 27 ghazwah. Rasulullah SAW ya ikut serta secara langsung dari 27 ini 9. Ya, tis'u ghazawat. Istri beliau pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Sauda binti Zam'ah, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tuh? 1, 2, 3. Ya. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith, Sayyidah Zainab binti Jahsy, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Sofiyah binti Huwai bin Akhtab. Ini pimpinannya yang tadi diusir, Bani Nadir. Ya, Sofyan dari kalangan Yahudi awalnya. Sayyidah Ummu Habibah dan Huyai binti Akhtab ini kalau ditarik keturunan Yahya. Jadi saat itu Sofiyah diledek sama Hafsah kalau nggak salah. Kamu ini orang Yahudi, dibalas. Oh enggak, Sofiyah ini adalah keturunan Nabi Yahya dan suaminya Nabi. Bagusan mana sama Hafsah? Bagusan Sofiyah gitu yang ngebelanya. Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Semoga Allah radhiyallahu anhunna ajmain. Ya. Itu dari kalangan merdeka. Dari kalangan hamba sahaya juga ada Al-Ima, yaitu siapa? Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah Mesir ya. Sayyidah Raihanah binti Zaid Al-Quraiziyah
Itu dari kalangan hamba sahaya. Auladuhu, anak-anaknya ada yang laki Al-Qasim, maka disebut Abul Qasim. Abdullah, ada Ibrahim, ini yang gerhana bulan ya, gerhana matahari kan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, itu yang dinikahkan ya kepada Utsman. Fatimah pada Ali ya, radhiyallahu anhul jami'. Ya, semoga Allah meridai mereka semua. Wafatuhu, wafatnya fi awakhir syahri Safar. Wafatnya di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriyah. Ada yang bilang Rabiul Awal ya. Nabi SAW jatuh sakit. Oh ya, jadi enggak, di Safar Nabi jatuh sakit ya 11 Hijriyah. Di rumah siapa? Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Kemudian wasta'dana zaujatahu. Kemudian beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di kamar Aisyah. Wa fi sabihati yaumil itsnain. Ya. Jadi beliau minta izin ke istri-istrinya ya, liyuqima fi hujrati Aisyah wa fi sabihati yaumil itsnain ya. Akhirnya setelah minta izin untuk dirawat di kamar Aisyah pada pagi hari sabihah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, intaqalan Nabi ya, Nabi SAW berpulang ya ila ar-rafiqil a'la, ke tempat yang tinggi, ya ini Allah maksudnya ya. Wadufina, kemudian Nabi SAW diwafatkan di hujrati Aisyah radhiyallahu anha lailatal arba'ati dan ya, lailatal arba'at lailatal arbi'ah. Jadi wafatnya tanggal 12, kemudian dikuburkannya pada malam Rabu ya, malam Rabu. Tanbih, laqad katabtu fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban mustaqillan ismuhu al-mukhtasar fi sirati Sayyidil Bashar. Jadi penulis juga ya, yaitu Syekh Hisham ya, itu menulis sebuah buku tersendiri tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, judulnya Al-Mukhtasar fi sirati Sayyidil Bashar, ringkasan sirah pemimpin umat manusia. Maka kita diminta rujuk ke sana, faraji'hu litata'arrafa ala sirati habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kana al-faragu min tabyidihi lailatal thalatha'i ar-rabi'i min syahril Muharram. Wa qad kana ta'lifu hadzal kitabi fi bidayati rihlati ila Madinatil Aqsar thumma duwinat ziyadatun lit-tab'ati tsaniyah fi muhafazati Jakarta bidawlatil Indonesia fi yaumil jum'ati rabi' min dzil qa'dah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi kita diminta rujuk untuk mengenal lebih dalam sirah Habibil Mustafa Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian buku ini adalah di malam Selasa tanggal 4 bulan Muharram tahun 1425 Hijriah. Penulisan kitab ini dimulai pada awal perjalanan saya ke kota Luxor ya, atau Jakarta di sini, di Jakarta. Ya. Zaid at-Tabah, Al-Aqsar ya, itu Madinatil Aqsar, itu nama kota Luxor. Kemudian ziyadat lit-tab'ah tsani, tambahan-tambahan untuk cetakan kedua justru dicatat di Jakarta, di Indonesia. Ya, beliau ke Indonesia pada hari Jumat tanggal 4 Dzulqa'dah 1435, 10 tahun kemudian. Ya, semoga salawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Ya itu selesai kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita cari kitab lagi untuk yang dikaji. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.